Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal sistem pemesanan tiket pesawat, yaitu dengan kelompok Gajbut atau kelompok titik-titik-titik. Lalu di sini ada saya sendiri Deki Registian Lesmana dengan NIM 230102034 dan ada teman saya Ahmad Mahdi Adian dengan NIM 230102005. Dan terakhir ada teman saya Raihan Hafiz Putra dengan NIM 230102111. Lalu yang pertama-tama di sini ada latar belakang meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi udara menuntut pemesanan tiket yang lebih cepat dan fleksibel. Kendala pada pemesanan lewat loket mendorong perlunya sistem reservasi daring yang menyediakan informasi lengkap, memudahkan pemilihan jadwal, dan mempercepat proses pemesanan kursi. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini membahas sistem informasi pemesanan tiket pesawat yang memudahkan pengunjung melihat jadwal, memilih kursi, dan memesan tiket tanpa perlu ke loket. Sistem juga membantu admin dalam mengelola tiket, jadwal keberangkatan, dan ketersediaan kursi, sehingga operasional bandara menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Slide selanjutnya di sini saya akan membahas slide identifikasi masalah. Pada tahap awal dilakukan identifikasi masalah untuk mengetahui kendala yang terjadi pada sistem pemesanan tiket yang masih manual. Masalah-masalah yang ditemukan yaitu ada yang pertama ada antrian panjang di loket karena proses pembelian harus dilakukan secara langsung. Terus yang kedua ada ketersediaan kursi tidak dapat dilihat secara real time. Jadi sehingga pengguna harus bertanya kepada petugas. Yang ketiga, pembelian tiket masih manual. Jadi menyebabkan proses menjadi lebih lama dan tidak efisien. Dan terakhir, pengelolaan data tiket dan jadwal rawan kesalahan karena mencatat dilakukan secara manual dan tidak interaksi ke sistem. Masalah ini menjadi dasar mengapa sistem pemesanan tiket online sangat dibutuhkan. Slide selanjutnya, kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna beberapa fitur untuk mempermudah proses pemesanan tiket, yaitu ada login dan melihat riwayat pemesanan agar pengguna dapat mengecek transaksi sebelumnya. Yang kedua ada melihat jadwal penerbangan sehingga dapat memilih waktu yang sesuai. Lanjut, memilih kursi tersedia langsung dan dari sistem tanpa harus menunggu informasi petugas. Selanjutnya, melakukan pemesanan online agar tidak perlu datang ke loket. Yang terakhir, menerima tiket sebagai bukti pemesanan yang bisa ditunjukkan saat check-in. Fitur-fitur ini membuat proses pemesanan lebih cepat, fleksibel, dan nyaman. Selanjutnya ada kebutuhan admin. Admin membutuhkan fitur ini untuk mengelola seluruh operasional sistem. Di antaranya ada mengolah data tiket seperti jumlah tiket, harga, dan status pemesanan. Ya, selanjutnya ada mengelola jadwal penerbangan agar informasi yang ditampilkan ke pengguna selalu terbaru gitu. Selanjutnya ada melihat data pemesanan untuk memantau transaksi yang masuk. Dan yang terakhir membuat laporan penjualan tiket. Jadi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan harian maupun bulanan. Dengan fitur ini admin dapat menjalankan operasional dengan lebih struktur dan meminim kesalahan gitu. Selanjutnya di sini ada DFD. Nah, pada DFD level 0 ini ditunjukkan alur utama yang terjadi pada sistem pemesanan tiket. Terdapat 3 entitas yang berinteraksi yaitu user, admin, dan database yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam proses sistem.
Yang awal nih ada user. User sebagai pelanggan dapat melihat jadwal yang tersedia, melihat informasi, melakukan pemesanan tiket. User akan mengirim permintaan seperti pesan tiket atau informasi jadwal ke sistem, kemudian sistem mengembalikan data yang dibutuhkan. Yang kedua di sini ada admin. Admin bertugas mengelola konten sistem seperti menambah atau mengubah dan mengatur jadwal dan mengelola data tiket. Jadi admin memberikan input beberapa kelola data yang akan diproses oleh sistem untuk memperbarui informasi di database. Dan yang ketiga ini ada sistem pemesanan tiket. Proses inti berada di dalam sistem ini. Sistem menerima permintaan data dari user, permintaan pengelola data dari admin. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan berkomunikasi dengan database untuk mengambil atau menyimpan data. Dan yang terakhir ada database. Database berfungsi menyimpan seluruh data seperti data penyimpanan pemesanan tiket, terus jadwal jadwal tiketnya, data pemesanan tiket, data admin dan user. Jadi sistem akan menyimpan dan mengakses data ke database setiap kali ada permintaan dari user atau admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan ERD, hubungan data. Bisa dilihat sendiri ini ada user, ID PK, nama, email, password, nomor HP, dan bandara. Ada bandara ID, nama bandara dan lokasi, jadwal ID, bandara ID, kode penerbangan juga ada, kursi, tiket, dan booking. Yang pertama ada user melakukan booking berdasarkan jadwal penerbangan. Yang kedua, booking berhubungan dengan kursi yang dipilih. Yang ketiga, satu kursi hanya dapat di-booking sekali pada jadwal yang sama. Dan yang keempat, entitas utama, user, booking, kursi, jadwal, tiket, bandara. Selanjutnya, di sini ada sketsa UI. Bisa dilihat sendiri, UI yang dirancang terdiri dari halaman login, daftar tiket, jadwal penerbangan, pemilihan kursi, tampilan tiket online atau e-tiket. Selanjutnya ada metode pengembangan. Tahapan pengembangan sistem. Yang pertama analisis kebutuhan. Yang kedua perancangan DFD, ERD, UI, database. Yang ketiga implementasi aplikasi. Dan yang keempat testing dan atau pengujian. Kelima deployment ke server. Yang keenam maintenance, pemeliharaan berkelanjutan. Tidak terasa di sini udah penutup lagi ya teman-teman. Di penutup saya dan teman-teman saya merangkum semuanya, yaitu sistem membantu pengguna memesan tiket lebih cepat dan akurat. Nah, ada juga meningkatkan efisiensi layanan bandara dan mengurangi kesalahan administrasi. Contoh kan kita pernah tuh kalau di bandara kita sering salah booking tiketnya. Nah, jadi gitu. Di sini kita akan mengurangi kesalahan administrasi. Dan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, mendukung proses digitalisasi layanan transportasi udara. Ngerti? Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.